Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillah. Santri husnul khatimah yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Santri husnul khatimah sekalian, pada semester ganjil ini, untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis, insyaallah bab pertama kita akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Dari judul bab ini, kita mendapati sesuatu yang sangat istimewa, yaitu bahwa Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman atau penunjuk jalan bagi seorang muslim. Yaitu penunjuk jalan bagi seorang muslim dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini. Tujuannya apa? Supaya tidak tersesat dan terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa membahayakan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di samping itu, selain terhindar dari hal-hal buruk di dunia, berpedoman atau menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai tuntunan hidup, maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat. Maka dengan demikian, menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Santri husnul khatimah sekalian, pada semester ganjil ini untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis, insyaallah bab pertama kita akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Dari judul bab ini, kita mendapati sesuatu yang sangat istimewa, yaitu bahwa Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman atau penunjuk jalan bagi seorang muslim dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini, supaya tidak tersesat dan terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa membahayakan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di samping itu, selain terhindar dari hal-hal buruk di dunia, berpedoman atau menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai tuntunan hidupnya, maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka dengan demikian, menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik, silahkan diperhatikan materinya. Bab pertama ini berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, di bagian pendahuluan ada beberapa poin penting tentang kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Poin pertama menyatakan, Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Dari poin ini dapat difahami bahwa ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk interaksi manusia dengan sesama manusia atau sesamanya.
Itu poin pertama. Selanjutnya, di poin kedua menyatakan bahwa semua produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di poin kedua ini dapat difahami bahwa semua hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jika tidak, maka dikhawatirkan jatuh ke dalam perkara bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Itu menurut ajaran Islam ada istilah bid'ah. Maka akibatnya jika masuk ke dalam kategori bid'ah ini adalah ibadahnya tertolak dan bahkan diancam masuk neraka. Itu poin yang kedua tentang kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Poin selanjutnya menyatakan bahwa untuk mengetahui hukum suatu perbuatan hendaknya merujuk kepada Al-Quran. Jika tidak ditemukan, maka merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari poin ini dapat difahami bahwa hukum sesuatu di dalam Islam itu dicari di dalam Al-Quran, tidak asal-asalan. Jika tidak ditemukan, maka dicari di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian hadis berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Karena ada beberapa hukum yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran dan adanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, sumber utama dalam ajaran Islam yaitu Al-Quran. Adapun definisi Al-Quran itu dilihat dari dua sisi, dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Kita lihat definisi Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran artinya bacaan. Kata Al-Quran ini berasal dari kata bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, dari pengertian Al-Quran menurut istilah ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah yang pertama kalamullah. Artinya bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula perkataan malaikat atau makhluk lainnya, tetapi semata-mata firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam bentuk wahyu. Kemudian Al-Quran adalah yang menjadi mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat, artinya adalah hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian definisi selanjutnya, Al-Quran menurut istilah adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran ini. Oleh karenanya, jika ada yang mengaku mendapatkan wahyu setelah Nabi Muhammad, maka tidak bisa disebut Al-Quran dan tentunya dia adalah nabi palsu. Kemudian selanjutnya diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Maksudnya adalah
Mutawatir itu riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalnya, dan tidak pernah berbohong. Jadi Al-Quran ini diriwayatkan oleh para sahabat secara mutawatir. Artinya tidak mungkin terjadi kebohongan atau pembohongan ketika membukukan Al-Quran ini. Kemudian definisi selanjutnya adalah Al-Quran membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, dari sini bisa difahami bahwa membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Bahkan Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif huruf, lam huruf, dan mim pun 1 huruf. Artinya membaca Al-Quran pahalanya sangat besar dan berlipat-lipat. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang definisi Al-Quran, kita masuk ke pembahasan tentang nama-nama Al-Quran. Di antara nama-nama Al-Quran adalah yang pertama Al-Kitab, artinya yang ditulis. Nama ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian nama Al-Quran yang kedua adalah Al-Furqan, artinya pembeda. Nama Al-Quran disebut Al-Furqan ini tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Itu di antara nama-nama Al-Quran atau 2 nama Al-Quran. Ada juga Az-Zikra dan At-Tanzil. Baik, setelah kita membahas tentang definisi Al-Quran, kemudian nama-nama Al-Quran, kita masuk ke pembahasan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini bisa dalam Islam itu sendiri, dan yang kedua nanti Islam secara umum bagi umat manusia. Adapun fungsi Al-Quran di dalam Islam, Al-Quran berfungsi ada 4 poin di sini. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Di dalam Al-Quran itu ditetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah, termasuk juga masalah pergaulan sehari-hari sesama manusia dan makhluk lainnya. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua di dalam Islam, konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Al-Quran ini berisi tentang atau memberikan informasi sekaligus menegaskan tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Seperti hal-hal gaib, adanya jin, adanya malaikat, adanya surga dan neraka, adanya hari akhirat, dan seterusnya. Ini diinformasikan di dalam Al-Quran sekaligus ditegaskan keberadaannya. Poin ketiga dari fungsi Al-Quran di dalam Islam adalah sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Nah, di dalam Al-Quran ini berisi tentang bagaimana menempuh jalan yang benar, menempuh jalan kebaikan sehingga bisa selamat di dunia dan akhirat, serta mendapatkan kebahagiaan di sana. Kemudian, fungsi Al-Quran di dalam Islam yang keempat adalah
sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat berita atau pengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yang sudah menyimpang, seperti ajaran-ajaran Nasrani, termasuk ajaran Yahudi yang sudah menyimpang, itu diluruskan, dikoreksi oleh Al-Quran, dikembalikan kepada ajaran Tauhid, kemudian ajaran-ajaran tentang hukum-hukum yang diselewengkan diluruskan oleh Al-Quran. Itu fungsi Al-Quran di dalam Islam itu sendiri, terdiri dari 4 poin. Selanjutnya, fungsi Al-Quran yang kedua yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia secara umum. Adapun bagi kehidupan manusia secara umum, Al-Quran berfungsi sebagai yang pertama, Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk. Adapun petunjuk ini bagi manusia seluruhnya dan bagi orang bertakwa, demikian juga bagi orang-orang mukmin. Kemudian fungsi Al-Quran selanjutnya yaitu Al-Furqan, yang artinya sebagai pembeda, yaitu yang membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, demikian untuk pembahasan materi Al-Quran Hadis untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini bisa menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dan Hadis, dan lebih bersemangat, termotivasi untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.